Sebetulnya kalau kita mau mengupas tentang Balawi, itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Iya, hanya hati nurani yang bersih yang bisa melihat kebohongan mereka. Karena selama ini kita jelas-jelas telah ditipu oleh mereka. Yang jelas, Balawi itu telah bermasalah sejak kedatangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Para imigran Balawi ini, para imigran Yaman ini didatangkan 100% oleh kolonial Belanda. Mereka didatangkan sebagai para pekerja. Ya tentunya mereka diberi fasilitas, gaji, tanah, tempat tinggal, kemudian mereka diberi strata. Itu nomor 2 setelah kulit putih, setelah Belanda tentunya. Artinya mereka itu datang atas settingan kolonial Belanda. Terbukti menjadi pengkhianat dan melawan perjuangan anti penjajahan. Hal ini bisa dikaji pada kasus geger Cilegon akibat fatwa Mutih Batavia Habib Utsman bin Yahya yang mengharamkan memberontak kepada kolonial. Ratusan pengikut Thariqah itu dibantai. Ada sekitar 700-an mursyid Thariqah yang mereka bantai. Di sini ada pola hubungan yang sangat jelas. Jongos dan majikan antara Habib Utsman bin Yahya dengan Snoek Horgraunya, Van der Burg hingga ke Ratu Belanda. Bisa dikaji dalam surat menyurat yang penuh menjilat sang mufti pada majikan-majikannya. Kemudian mereka, para imigran Yaman ini adalah telah absen di dalam pergerakan perjuangan bangsa. Baik dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928, BPUPKI, PPKI, proklamasi, peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Bandung Lautan Api, Perang Kemerdekaan Agresi Militer 1 dan 2, Serangan Umum 1 Maret 1949. Justru yang ada, mereka malah terlibat pemberontakan pada G13 PKI. Ya, DNID, kemudian 2 bersaudara Barakbah. Ya, ini sangat wajar ketika mereka berasal dari Yaman, dan di Yaman Selatan itu salah satu negara komunis. Iya, jadi ini hal yang tidak mengagetkan. Kemudian mereka berlaku rasis dan arogan. Iya, karena mereka, para Habib Balawi ini mengaku sebagai ras yang paling mulia di muka bumi ini. Mereka mengklaim dengan klaim sesatnya bahwa mereka itu adalah Rasul. Kemudian mereka berani membelokkan sejarah luluh Nusantara. Jadi para pembesar-pembesar di negeri ini, di kerajaan-kerajaan, mereka klaim sebagai klan dari Balawi. Ya tentunya supaya mereka, keturunan Balawi ini, para imigran ini, itu nantinya akan dianggap sebagai orang yang lebih dulu berada di Nusantara. Ya, kita asli pribumi yang nantinya bakal disebut sebagai tamu. Mereka juga sering menganggap kita, para pribumi ini, adalah seperti para jongos. Bahkan sekelas Habib Bahar itu kepada santri-santrinya itu memperlakukan seperti para jongos. Ini adalah sesuatu yang sangat biadab menurut saya. Kemudian mereka, para imigran Yaman ini pun berani untuk membelokkan simbol-simbol negara. Merah putih, lambang Garuda, lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bahkan tidak hanya itu, mereka pun berani untuk membelokkan sejarah ormas terbesar di Indonesia ini, yaitu Nahdlatul Ulama serta banomnya Jatman. Tidak tanggung-tanggung, simbol-simbol negara mereka belokkan. Ormas terbesar pun mereka belokkan sejarahnya. Padahal ketika NU berdiri, mereka justru mendirikan organisasi rasis, yaitu Rabithah Alawiyah pada tahun 1928 atau 2 bulan sejak Sumpah Pemuda, di mana mereka tidak mendukungnya pada saat itu. Selain rasis kepada pribumi, mereka juga rasis kepada sesama imigran Yaman lainnya. Ya, tercatat telah terjadi banyak bentrokan berdarah dengan kaum Arab Al-Irsyad, yaitu non-Balawi. Dan ini sampai sekarang itu masih menjadi ganjalan juga. Padahal golongan Al-Irsyad seperti marga Al-Qatiri, At-Tamimi, Bajamal, dan masih banyak lainnya, itu jelas-jelas secara genetik adalah orang Arab, bahkan suku Quraisy, sukunya Nabi Muhammad SAW. Secara YDNA adalah J1L859.
Bandingkan dengan klan Balawi yang berhaplogrup itu G, YDNA G2 PF3296 atau Yahudi Kaukasia. Yahudi bukan keturunan Ibrahim alias Yahudi yang abal-abal. Kemudian, para habib imigran zaman ini pun terlibat berbagai kegiatan radikal. Ya, mereka mendirikan ormas-ormas radikal juga. Artinya di sini adalah para imigran zaman itu sudah melewati batas. Mereka tidak tahu terima kasih. Di sini diberi penghormatan yang luar biasa, diberi penghargaan yang luar biasa. Tetapi dengan kebaikan kita, kebaikan para pribumi Nusantara ini, mereka malah berbuat semena-mena. Ya, mereka tamu yang tak diundang, tetapi di sini malah berlaku kurang ajar. Ya, ini ibarat air susu yang dibalas dengan air tuba. Apakah kita masih tetap percaya pada mereka? Sedangkan sampai sekarang, ya, Habib yang keras, Habib yang halus itu ternyata sama saja. Habib yang halus pun tidak luput dari masalah, yaitu mencuri makam, mencuri nasab. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Sebenarnya kita semua sudah mulai jengah sih, sudah mulai jengah dengan pola tingkah mereka. Kalau besok ya mereka tetap tidak berubah, kemudian masih tetap kekeh mengakui ras mereka itu adalah ras sebagai keturunan Rasulullah, kemudian di sini berlaku kurang ajar, ya apa boleh buat. Deportasi, ya kita mesti melawan. Kita sedang dijajah dengan cara yang halus kok. Mereka tamu yang kurang ajar, di sini sudah diberi kehormatan yang luar biasa, tetapi mereka malah menginjak-injak harga diri Nusantara. Dan yang paling menjengkelkan itu adalah para pribumi yang telah terlanjur menjadi muhibbinnya mereka, menjadi budak. Itu yang seperti nuraninya itu telah mati. Apakah kita harus melawan mereka? Para pribumi juga, kita sedang dibenturkan seperti model belah bambu, sedang diadu domba. Jangan sampai seperti itulah. Ini para pribumi sebaiknya mulai belajar tentang sejarah mereka. Kalian harus sadar, jangan sampai kita nanti ya sesama pribumi saling baku hantam. Jangan, karena siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.